Adapun acara rapat paripurna DPRD hari ini adalah penyampaian tanggapan dan atau jawaban Bupati Cilacap terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda Kabupaten Cilacap tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2025-2029. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, rapat yang ke-33, masa persidangan 3, tahun sidang 2025-2026 pada hari ini, Selasa tanggal 3 Juni 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap yang telah disampaikan minggu yang lalu terhadap Raperda tentang RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2025-2029 sebagai berikut. Bahwa Kabupaten Cilacap memiliki wilayah terluas dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Tengah, yang tentunya mempunyai konsekuensi adanya permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya adalah kemiskinan, pengangguran, dan juga infrastruktur. Dalam penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2025-2029 telah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi, partisipasi, dan pengukuran indikator yang jelas. Keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder, baik melalui forum konsultasi publik, musrembang, maupun penjaringan masukan melalui media sosial telah dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun mencerminkan kebutuhan masyarakat dan untuk mengatasi isu-isu strategis daerah. Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap telah terintegrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Rapat Dewan yang terhormat, terkait dengan kemiskinan, dapat kami sampaikan bahwa data terakhir menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap masih cukup tinggi, yaitu sebesar 10,68%. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengatasinya. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Cilacap terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, kami akan mengambil langkah-langkah konkret antara lain. Pertama, pemberian jaminan perlindungan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin. Kedua, meningkatkan kualitas data sasaran. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk membuka akses kantong-kantong kemiskinan. Rapat Dewan yang terhormat, infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam mengembangkan suatu daerah. Peningkatan fasilitas jalan dan jembatan yang baik, jaringan irigasi yang lancar, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai telah menjadi prioritas program kami dalam pembangunan 5 tahun ke depan. Berkaitan dengan pemerataan pembangunan akan menjadi fokus perhatian kami untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat akan dapat merasakan dampak dari kegiatan pembangunan yang kita laksanakan. Dalam rangka menggali pembiayaan pembangunan daerah, kami sepakat atas saran Dewan yang terhormat yang mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema pembiayaan KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Hal ini perlu dilakukan untuk menyikapi adanya keterbatasan fiskal. Rapat Dewan yang terhormat, terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cilacap, kami sependapat dengan saran Dewan yang terhormat bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap harus mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal seperti di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kedepan kami akan memperkuat hilirisasi serta modernisasi sektor pertanian yang didukung petani-petani milenial yang handal untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi pada sektor sumber daya manusia serta penguatan riset dan inovasi memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, ke depan
Perlu didorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan riset dan inovasi daerah. Perlu kami sampaikan juga bahwa dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2025-2029 telah memuat tahapan strategi untuk mencapai visi 5 tahun ke depan. Di dalam pelaksanaan setiap tahapan strategi akan dilaksanakan program kegiatan yang mencakup seluruh sektor dengan memanfaatkan pengembangan digitalisasi, industri kreatif serta inovasi lokal sebagai bagian integral dan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Rapat Dewan yang terhormat, sebagai pimpinan daerah, kami berkomitmen penuh untuk menjalankan pengelolaan keuangan dengan transparan, efisien, dan akuntabel di seluruh lini pemerintahan. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan ikhtiar dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kami meyakini dapat mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mewujudkan Cilacap yang lebih baik, bercahaya, dan maju besar. Rapat Dewan yang terhormat, demikian tanggapan atau jawaban yang dapat saya sampaikan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terkait raperda tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029. Selanjutnya kami juga akan sedikit menambahkan terkait bahwa RPJMD 5 tahun ke depan. Kami juga mengajak seluruh anggota DPRD yang terhormat dan seluruh stakeholder yang ada, kita akan berfokus 5 tahun ke depan terhadap kurang lebih 4 hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama terkait masyarakat membutuhkan kesehatan gratis, di mana cukup dengan KTP saja nanti ke depan masyarakat bisa berobat secara gratis. Ini kurang lebih kalau kami menghitung membutuhkan anggaran 165 miliar. Tetapi insya Allah dengan kita berfokus 5 tahun ke depan, kita akan bisa melaksanakan hal tersebut. Terus yang selanjutnya kami juga mengajak kepada anggota Dewan yang terhormat untuk kita juga berfokus kepada bidang pendidikan, di mana sudah ada keputusan MK yang menyampaikan bahwa pendidikan SD dan SMP khususnya untuk negeri wajib dibiayai oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah. Sehingga kalau kita mengoptimalkan agar tidak ada sumbangan lagi orang tua yang dibeban, sumbangan orang tua yang dibebankan kepada wali murid, ini kurang lebih kita membutuhkan agar sekolah SD dan SMP baik yang negeri plus ketambahan juga dengan swasta, kurang lebih kita membutuhkan anggaran setiap tahun 50 miliar. Yang selanjutnya kita juga berkomitmen di dalam RPJMD 5 tahun ke depan, dan kami juga mengajak rapat Dewan yang terhormat untuk kita juga berfokus pada infrastruktur, di mana infrastruktur ini adalah yang sangat dibutuhkan. Mari kita sama-sama berfokus untuk skala prioritas daerah-daerah Cilacap seperti Cilacap Barat ini yang juga kondisi infrastrukturnya agak kurang baik dibandingkan mungkin wilayah Cilacap Timur, sehingga ke depan pembangunan pun akan berdasarkan skala prioritas dan proporsional kebutuhan jalan-jalan kabupaten, termasuk infrastruktur yang di desa. Depan kami juga mendorong agar pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD mengarahkannya kepada pembangunan infrastruktur jalan desa, agar percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap bisa tercapai selama 5 tahun. Yang selanjutnya, dalam RPJMD 5 tahun ke depan kita juga akan berfokus terhadap perbaikan layanan administrasi kependudukan. Kita akan mendekatkan pelayanan sampai dengan tingkat kecamatan. Kita akan berupaya agar pelayanan cetak semuanya bisa dilaksanakan minimal pada tingkat kecamatan, dan kita akan berupaya bisa distribusikan sesuai dengan regulasi aturan sampai dengan tingkat desa, agar masyarakat tidak merasa pelayanan itu jauh, pelayanan itu mahal, serta pelayanan itu memberatkan. Itulah beberapa fokus 5 tahun ke depan yang akan kita dorong agar masyarakat benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan dan juga perbaikan ekonomi. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya terhadap saran masukan dan tanggapan Dewan yang terhormat yang belum dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, akan kami catat
dan akan menjadi pertimbangan dalam menjalankan dan menetapkan kebijakan di waktu yang akan datang. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi yang memberikan input dan pandangan fraksinya sangat baik kepada kami, dan segala apa yang menjadi masukan ini kita niatkan baik untuk membangun Cilacap lebih baik. Yang selanjutnya akan kita tuangkan di dalam Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 yang telah kami ajukan dan setuju untuk dilakukan pembahasan bersama dengan panitia khusus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Dewan yang terhormat, dengan demikian seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini telah selesai. Maka perkenankanlah kami atas nama pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatiannya mengikuti rapat paripurna DPRD hari ini. Mohon maaf manakala kami di dalam memimpin rapat ada kekeliruan dan tutur kata yang kurang berkenan. Dan sebelum saya tutup, akan saya bacakan satu bait pantun. Pergi ke pasar membeli semangka, semangka manis dimakan bersama. Rapat paripurna telah terlaksana, semoga hasilnya membawa berkah untuk semua. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.